Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Setiani Ismara dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Angkatan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan ujian atau tugas akhir yang Bapak berikan. Nomor pertama, nomor 1, jelaskan pengertian pendidikan inklusi dan prinsip-prinsip utamanya. Jawabannya, poin pertama, inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku budaya, dan lain sebagainya. Poin kedua, pendidikan inklusi ini adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang yang berbeda serta kondisi yang berbeda. Jadi nomor 2, mengapa pendidikan inklusi penting diterapkan dalam pendidikan vokasi khususnya pada bidang teknik otomotif? Jawabannya, poin pertama, aspek sosial. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Jadi kesetaraan hak di setiap siswa yang mempunyai penyandang disabilitas atau keterbatasan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas yang mungkin sudah tertera atau yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Itu di situ ada tentang penyandang disabilitas. Poin kedua, aspek norma, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang ada di masyarakat. Dari aspek norma ini mungkin untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, juga inklusif, menantang stereotip tentang kemampuan penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya orang-orang normal seperti kita, mungkin mereka juga yang mempunyai keterbatasan khusus atau penyandang disabilitas juga bisa belajar tentang pendidikan vokasi terpenting di bidang otomotif. Dan ini juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih menerima dan adil, baik di lembaga pendidikan maupun di masyarakat luas. Poin ketiga, aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka juga yang memiliki keterbatasan khusus mempunyai peluang untuk bekerja dan juga bisa masuk ke dalam angkatan kerja agar potensi sumber daya manusia dapat dimaksimalkan dengan baik. Dan juga
dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Baik, lanjut ke nomor 3. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 jenis kebutuhan khusus yang berpotensi ditemui di pendidikan vokasi atau SMK bidang otomotif. Poin pertamanya itu ada, menurut saya mungkin ada tunarungu atau hambatan pendengaran. Siswa dengan hambatan pendengaran ini mungkin sering ditemui atau sering dijumpai di SMK atau di kampus, di lingkungan kampus. Karena pekerjaan teknis ini sangat mengandalkan pendengaran, sehingga pendengaran mereka terganggu atau terhambat. Poin kedua, disleksia atau slow learner. Siswa dalam kategori ini sering kali memiliki kecerdasan di atas kecerdasan rata-rata, namun mengalami kesulitan dalam memproses informasi berbasis teks atau simbol abstrak. Siswa dengan disleksia ini mereka seringkali lebih cepat memahami cara bekerja sistem mesin melalui bongkar pasang dibandingkan dengan manual service yang tebal. Jadi mungkin mereka lebih paham langsung praktik daripada belajar dengan teori. Seperti itu. Lanjut nomor 4. Nomor 4, analisis tantangan penerapan pendidikan inklusif dalam pembelajaran praktik bengkel otomotif, misal keselamatan kerja, penggunaan alat, komunikasi instruksi, dan asesmen praktik. Jawabannya, poin pertama, keterbatasan fasilitas dan sarana adaptif, kurangnya fasilitas peralatan untuk penyandang disabilitas, kurangnya rambu dan fasilitas visual. Poin kedua, kesadaran dan disiplin siswa, rendahnya kesadaran siswa dalam menggunakan APD. Saya ngambil dari keselamatan kerja, mungkin penerapan rendahnya kesadaran siswa tentang pentingnya APD atau alat pelindung diri dan sulitnya menegakkan aturan K3 yang kompleks menjadi tantangan besar, terutama jika siswa memiliki hambatan dalam pemahaman instruksi atau konsentrasi. Baik, seperti itu. Nomor 5, berikan solusi atau strategi yang dapat dilakukan oleh guru vokasi otomotif untuk mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan teori dan praktik. Jawabannya, poin pertama, tunarungu. Strategi pembelajarannya mungkin menggunakan metode pembelajaran praktik langsung untuk penyandang tunarungu. Jadi jika menggunakan teori atau materi di dalam ruangan itu mereka kurang bisa mendapatkan hasil dari belajarnya karena mereka terganggu dari hambatan pendengaran itu sendiri. Jadi bagi penyandang tunarungu ini mungkin bisa langsung praktek atau terjun ke lapangan. Nomor 2, poin kedua, disleksia atau slow learner. Ada beberapa poin lagi ini. Jadi poin A, menggunakan fase pembelajaran. Poin B,
menggunakan instruksi langsung di lingkungan belajar. Nah, ini bagi penyandang atau siswa yang disleksia, mereka juga bisa menggunakan metode praktik langsung karena seperti tadi karena mereka jika belajar menggunakan teori atau materi di dalam ruangan itu mungkin kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh guru atau dosen. Seperti itu. Nomor 6. Kita terakhir nomor 6. Jelaskan cara merancang penerapan pembelajaran inklusif pada mata pelajaran praktik otomotif. Misalnya servis mesin, sistem kelistrikan, atau perawatan kendaraan yang mencakup penyesuaian kurikulum dan pembelajaran inklusif dalam praktik otomotif perawatan kendaraan berfokus pada fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan unik setiap peserta didik tanpa menurunkan standar kompetensi industri secara drastis. Jawabannya ada 3 poin. Poin pertama, adaptasi kurikulum. Modifikasi konten. Setiap siswa diberi kebebasan menentukan konten yang disesuaikan dengan kemampuan. Jadi siswa itu menyesuaikan kedalaman materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Misal, siswa dengan hambatan kognitif dapat difokuskan pada prosedur perawatan rutin yang bersifat repetitif dan prosedural, sementara siswa reguler menangani analisis kerusakan yang kompleks. Poin kedua, adaptasi pembelajaran praktek dalam kurung inklusi. Strategi pembelajaran dalam bentuk kelompok atau peer tutoring, membentuk kelompok-kelompok yang beragam. Bisa menggunakan strategi ini dengan menggabungkan siswa inklusif dengan siswa reguler dalam satu tim, supaya mendorong kemampuan siswa inklusif dengan dibantu oleh siswa reguler yang lebih paham atau lebih bisa, seperti itu, Pak. Poin ketiga, adaptasi penilaian. Penilaian berbasis proses. Penilaian proses bukan hasil akhir yang didapatkan dalam kurung prosedur ketiga, instruksi atau petunjuk langkah-langkah tugas. Mungkin kita tidak hanya melakukan penilaian hanya di akhir saja. Jadi kita bisa melakukan penilaian dengan hasil proses seperti patuh pada K3, instruksi, atau petunjuk langkah-langkah tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.